Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi dan di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang lumrahnya ada dalam pembuatan RPP teman-teman nanti ya, dan juga dalam kegiatan pembelajaran teman-teman saat melaksanakan UKIN video pembelajaran. Jadi ini adalah konten untuk teman-teman PPG yang sebentar lagi mungkin akan bersiap-siap membuat sebuah modul ajar atau RPP dan juga pelaksanaan UKIN ya. Dan langsung aja teman-teman, jadi ini adalah komponen umum yang lumrahnya ada dan sebenarnya tidak hanya di kegiatan PPG ya. Jadi hal ini juga patut ada di kegiatan mengajar teman-teman semuanya gitu. Dan di sini kita hanya mengulas ulang buat teman-teman barangkali pengen lebih detail gitu. Baik, langsung saja untuk langkah-langkah pembelajarannya. Secara umum ada 3 kegiatan, ada kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan akhir yang tentunya teman-teman sudah tahu ya, karena ini kemampuan yang sangat basic sekali bagi seorang guru. Nah, di kegiatan awal apa saja yang tidak boleh tertinggal ketika nanti teman-teman membuat sebuah RPP atau dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ya. Yang pertama tentu saja salam ini jangan sampai tertinggal ya. Untuk salamnya ini teman-teman tinggal menyesuaikan aja, bisa yang muslim maka seperti assalamualaikum, kemudian yang non muslim bisa langsung diawali dengan selamat pagi, atau juga bisa yang muslim itu bisa assalamualaikum kemudian selamat pagi, siswanya menjawab, atau juga di sini juga bisa diberi sebuah jawaban yang bersifat yel yel ya, bersifat yel-yel, misalnya selamat pagi, 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 semangat pagi, atau bagaimana gitu ya, disesuaikan aja. Kemudian setelah membuka ada menanyai kabar ya, ke murid-muridnya, gimana kabarnya anak-anak hari ini atau bagaimana gitu ya. Selanjutnya adalah cek kehadiran. Jadi untuk cek kehadiran nanti teman-teman tidak perlu absen satu persatu, cukup langsung aja memberikan sebuah pertanyaan, siapa yang tidak hadir ya. Jadi langsung aja siapa yang tidak hadir gitu ya. Jadi langsung to the point gitu ya. Kalau misalnya hadir semuanya berarti kan nihil ya. Tapi kalau ada yang nggak hadir tinggal ditanya namanya. Kalau sakit ya bisa diajak untuk yang lain mendoakan agar cepat sembuh. Kalau semisal izin ada kegiatan atau apa tinggal disesuaikan aja untuk tata bahasa penyampaiannya ya. Kemudian setelah cek kehadiran, selanjutnya adalah mengajak siswa untuk berdoa mengawali pembelajaran, dan selanjutnya mungkin di sini bisa diselipin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pra KBM ya. Barangkali teman-teman mengajarnya di pagi hari dan di situ ada kegiatan pra KBM, tinggal menyesuaikan. Dan berikutnya adalah ice breaking. Jadi ice breaking ini agar anak-anak itu bersemangat gitu dalam pembelajaran. Siapa tahu kegiatan belajar teman-teman bukan di jam pertama tapi di jam kesekian setelah pembelajaran sebelumnya. Jadi agar mereka bersemangat, kita ajak ice breaking. Bentuknya bebas, terserah teman-teman. Contohnya bisa nyari di YouTube, ada banyak banget contoh-contoh ice breaking ya. Setelah itu, ketika mereka sudah memiliki semangat, kita barulah masuk di apersepsi ya. Apersepsi ini kita bisa mengingat atau mengulas pembelajaran sebelumnya. Kemudian setelah selesai, kita memantik ya mereka untuk agar terkaitkan dengan pembelajaran hari ini yang akan mereka pelajari. Ketika mereka sudah istilahnya nyantol, udah paham dengan apa yang akan dipelajari pada hari ini, barulah teman-teman bisa menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, teman-teman menyampaikan manfaat pembelajaran. Jadi ini gunanya agar mereka tahu apa yang akan mereka pelajari, tujuannya apa dan manfaatnya apa. Dan hal ini harus ada atau tampak di video teman-teman ketika membuat laporan untuk video UKIN pembelajaran ya. Setidaknya hal ini adalah hal-hal yang tampak dalam video teman-teman nanti, dan jangan sampai ada yang tidak tampak gitu ya. Kalau ada hal yang tidak tampak ya sebenarnya nggak masalah sih, hanya berpengaruh di nilai. Mungkin teman-teman nanti akan mendapatkan nilai yang tidak maksimal tapi tetap aman gitu ya. Cuman kalau pengen nilainya maksimal, semuanya ini usahakan tampak gitu ya. Kemudian di kegiatan inti ya, untuk kegiatan inti teman-teman bisa memulai untuk membagi siswa ke dalam kelompok ya. Jadi
dibagi ke dalam beberapa kelompok kalau kegiatannya adalah bersifat berkelompok atau kooperatif atau kolaboratif gitu ya. Jadi kooperatif atau kolaboratif. Dan kalau misalnya nggak ada kegiatan kelompok juga nggak masalah, cuman biasanya sih yang paling disarankan atau dianjurkan ada kegiatan kelompok gitu ya. Jadi agar mereka bisa saling bertukar pendapat, sharing, komunikasi dengan teman-teman ya. Kemudian alur kegiatan berikutnya adalah eh, menyesuaikan dengan sintak model pembelajaran yang digunakan ya. Jadi sintak model yang digunakan apa gitu ya. Kalau misalnya sintaknya adalah PBL ya berarti disesuaikan dengan langkah-langkah di PBL ya. Ada orientasi masalah, kemudian sampai seterusnya gitu. Kalau PJPL tinggal disesuaikan, kalau discovery juga tinggal disesuaikan dan seterusnya. Jadi penyesuaian aja. Nanti di sela-sela itu kita bisa memberikan ice breaking. Letaknya juga bebas sebenarnya, menyesuaikan dengan kondisi siswanya teman-teman. Kalau siswanya teman-teman terlihat kok kayaknya letih lesu ya bisa langsung kita ajak ice breaking. Tapi lumrahnya ice breaking ini hadir sebelum mereka melakukan sebuah evaluasi atau penugasan gitu ya, penugasan. Jadi ketika mereka akan kita beri sebuah penugasan, misalnya mengerjakan LKPD atau presentasi, agar lebih bersemangat kita kasih ice breaking. Kemudian juga bisa kita beri ice breaking sebelum mereka menuju ke kegiatan akhir gitu ya. Jadi setelah mereka melaksanakan kegiatan presentasi, mengerjakan asesmen misalnya di situ ya, kemudian tampak letihnya gitu, kita ajak ice breaking sebelum menuju ke kegiatan akhir ya. Jadi biar mereka itu tetap terjaga semangatnya. Dan selanjutnya adalah kegiatan akhir ini. Di kegiatan akhir ini tentu saja nanti yang haruslah tampak dalam video teman-teman nanti adalah yang pertama mengevaluasi pembelajaran. Kita evaluasi sebagai guru ya, kita evaluasi bagaimana proses belajar mereka, hasil pekerjaan mereka, LKPD yang mereka kerjakan, asesmen yang mereka tuntaskan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita simpulkan pembelajaran, dan ini kita lakukan secara bersama gitu ya, bersama dengan siswa gitu. Jadi bukan guru yang menyimpulkan tapi siswanya. Kemudian kita refleksikan pembelajaran ini juga sama siswa yang kita ajak untuk merefleksi. Kemudian selanjutnya kita sebagai guru menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi kita sampaikan mungkin materi apa gitu udah cukup ya. Kemudian bisa kita pantik mereka untuk persiapan bawa apa gitu. Dan selanjutnya adalah doa penutup. Setelah doa penutup ini biasanya sih ada yang misalnya mau ngasih ice breaking lagi juga boleh. Sebelum doa penutup kita beri ice breaking ulang agar mereka lebih semangat, atau tidak ada ice breaking juga nggak masalah sebenarnya. Ice breaking itu sifatnya fleksibel ya, sifatnya itu situasional atau kondisional, jadi melihat kebutuhan teman-teman untuk di situasi kelasnya gitu. Kalau kelasnya memang butuh ya silakan, kalau udah memang asik dan menyenangkan dari awal ya nggak usah ice breaking juga nggak masalah sebenarnya. Kemudian doa penutup, kemudian setelah doa ini guru menyampaikan pesannya. Pesan apa terserah, satu kalimat atau semacam kayak kata-kata hari ini gitu loh. Kalau udah pesan maka berikutnya adalah salam ya, kita tutup dengan salam dan selesailah sudah. Jadi hal-hal yang ada di sini adalah hal-hal yang sepatutnya tampak dalam video pembelajaran teman-teman ya. Jangan sampai tidak tampak, karena ini adalah komponen yang sangat dasar sekali yang lumrah ada di kegiatan teman-teman nanti ketika melaksanakan sebuah ukir pembelajaran dan juga membuat sebuah RPP atau modul pembelajaran. Dan mungkin itu bisa saya sampaikan atau saya bagikan ke teman-teman. Semoga ini bisa menjelaskan pada teman-teman semuanya, memaafkan teman-teman semuanya, dan semoga bermanfaat untuk kegiatan PPG teman-teman, khususnya dalam pembuatan RPP dan juga dalam pelaksanaan UKIN video pembelajaran. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas lagi kalau ada sesuatu yang memang perlu untuk dibahas agar teman-teman bisa lebih paham juga. Thank you dan sampai jumpa.